saya Masudatul Imami dari kelas AK201. Saat ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pengantar akuntansi 2, yaitu tentang aset tak berwujud. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian dari aset tak berwujud, lalu mengidentifikasi karakteristik dari aset tak berwujud, lalu mengidentifikasi penggolongan aset tak berwujud, mengidentifikasi pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud, lalu menjelaskan tentang pencatatan aset tak berwujud. Pengertian aset tak berwujud yaitu aset tak berwujud adalah hak-hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari kepemilikan aset yang tidak mempunyai wujud fisik tertentu dan memiliki sumber daya jangka panjang yang dimiliki oleh pribadi, perusahaan, bahkan pemerintah. Nah, bukti kepemilikan aset tak berwujud bisa berupa kontrak, lisens, dan dokumen lainnya. Aset tak berwujud bisa timbul dari pemerintah, perusahaan, atau penjualan tertentu. Nah, misal dari pemerintah itu misalnya hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang, dan nama dagang. Dan kalau misalkan dari perusahaan itu bisa pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill. Lalu untuk penjualan tertentu itu bisa seperti franchise atau lisensi. Secara umum, akuntansi untuk aset tak berwujud sejalan dengan akuntansi untuk aset tetap. Seperti halnya aset tetap, aset berwujud juga dicetak atas harga dasar, harga perolehan, dan harga perolehan ini dihapus secara rasional dan sistematis selama masa manfaat aset tak berwujud tersebut. Jika pada suatu saat dihentikan, maka nilai buku aset tak berwujud dihapuskan dari pembukuan dan dicatat pula laba dan kerugian jika ada. Lalu selanjutnya karakteristik dari aset tak berwujud. Nah, yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik, tidak seperti aset berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan lainnya. Aset tak berwujud memperoleh nilai dari hak dan keistimewaan atau privilege yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Nah, aset seperti deposita bank dan investasi jangka panjang dalam obligasi atau saham tidak memiliki substansi fisik. Aset ini merupakan instrumen keuangan dan menghasilkan nilainya dari hak untuk menerima kas di masa depan. Yang ketiga, pada disposisi menerapkan prinsip pendapatan. Keuntungan atau kerugian yang diakui atas pelepasan sama dengan selisih antara pertimbangan yang diterima. Yang keempat, dapat diidentifikasi. Nah, beberapa aset tak berwujud dapat diidentifikasi secara terpisah dengan perusahaan lainnya. Contohnya merek dagang dan waralaba. Aset tak berwujud lainnya tidak dapat dipisahkan, tetapi nilainya dapat diturunkan dari aset yang berhubungan dengannya. Contohnya seperti goodwill, yang nilainya dibedakan atas beberapa faktor, seperti loyalitas konsumen, atas kualitas produk, dan bukan dari kepemilikan khusus. Yang kelima, dapat dipertukarkan. Contohnya seperti paten, merek dagang, dan waralaba. Aset tak berwujud lainnya yang dapat dipertukarkan kecuali dengan penjualan perusahaan itu juga. Contohnya adalah seperti biaya organisasi. Tidak ada pihak lain yang mau membeli biaya organisasi ini secara terlepas dari perusahaannya. Lalu ada goodwill, dia adalah contoh aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi dan tidak dapat dipertukarkan. Dia hanya akan mempunyai nilai jika dikomunikasikan dengan aset lainnya, dan dia tidak bisa diperoleh kecuali dengan mengakui sisi aset lainnya secara simultan. Yang terakhir, periode manfaat yang diharapkan. Beberapa aset tak berwujud seperti biaya organisasi diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Sebagai contoh, paten memiliki umur hukum selama 17 tahun. Selanjutnya, penggolongan aset tak berwujud. Nah, di sini ada paten, copyright, trademarks, franchise, and license, goodwill, software, leasehold, hasil penelitian, dan aset tak berwujud lainnya. Yang pertama di sini ada paten. Nah, paten ini adalah sebuah hak eksklusif yang dikeluarkan oleh perusahaan hak paten yang memberikan kewenangan kepada penerima hak paten untuk memproduksi, menjual, atau mengendalikan penemuan untuk jangka waktu tertentu.
sejak pemberian hak paten tersebut diberikan. Hak paten ini juga tidak dapat diperbarui. Dia hanya bisa memperpanjang umur hak patennya dengan mendapatkan hak paten yang baru atas pengembangan rancangan awal. Lalu selanjutnya ada copyright. Copyright di sini adalah nilai manfaat ekonomi yang akan atau dapat diterima atas kepemilikan hak cipta, hak paten atau hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lainnya. Dan pemberian copyright ini bisa digunakan untuk menghasilkan dan menjual hasil karya seni atau publikasi. Selanjutnya trademarks. Trademarks ini adalah suatu kata atau suatu simbol yang mengidentifikasi sebuah produk atau bisnis, misalnya seperti Coca-Cola, Game Boy, dan lainnya. Dan trademark ini bisa meningkatkan penjualan dari suatu produk, dan pemilik produk akan mendaftarkan nama-nama tersebut pada unit pemerintahan untuk mendapatkan proteksi atas nama produk mereka. Lalu selanjutnya ada franchise dan license. Nah, franchise ini adalah sebuah persetujuan kontraktual antara seorang franchisor dengan franchise. Nah, franchisor ini memberikan hak kepada franchise untuk menjual produk tertentu, mendirikan jasa, atau menggunakan trademark tertentu. Lalu license adalah hak untuk menggunakan produk atau jasa tertentu seperti misalnya penggunaan jalan kota untuk jasa taksi, penggunaan lahan publik untuk telepon dan tiang listrik. Lalu selanjutnya ada goodwill. Goodwill adalah bagian aset dalam neraca yang mencerminkan kelebihan pembayaran atas aset yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan dengan nilai pasar akibat pembelian kepentingan atau saham di atas nilai buku. Dan goodwill ini hanya akan dicatat perusahaan apabila perusahaan membeli bisnis orang lain. Lalu ada software. Software yang masuk ke dalam kategori aset tak berwujud ini adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software yang dimaksud di sini adalah software yang bisa digunakan untuk komputer lain. Lalu ada leasehold. Leasehold adalah hak atas penggunaan suatu aset yang terikat dalam perjanjian sewa. Selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian di sini harus penelitian yang bisa memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang dan bisa memberikan manfaat dari segi ekonomi maupun dari segi sosial. Selanjutnya, pengakuan aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud diakui pada saat diperoleh dengan ketentuannya. 1. Individu atau perusahaan yang berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa depan yang akan datang dari aset tersebut. Dan yang kedua, biaya-biaya dalam perolehannya dapat diukur dengan handal. Selanjutnya, penilaian atau pengukuran aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud ini dinilai atau diukur sesuai dengan harga perolehannya. Maksudnya harga yang harus dibayar untuk memperoleh aset ini hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa depan atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut. Lalu biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari satu, dari harga beli, yang kedua setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Nah, contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah yang pertama biaya staf, biaya operasional, dan biaya pengujian. Selanjutnya ada amortisasi. Nah, amortisasi di sini adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud. Nah, pencatatan amortisasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, metode garis lurus, dan yang kedua, metode saldo menurun. Untuk penghitungan metode garis lurus, itu penghitungan amortisasi aset dengan cara menyamakan pembebanan biaya yang dialokasikan di setiap tahunnya. Dengan kata lain, nilai penyusutan yang dialami setiap tahunnya selalu sama. Untuk yang kedua, untuk metode saldo menurun, itu penghitungan amortisasi dengan cara mengalokasikan pembebanan biaya yang mana dihitung semakin menurun setiap tahunnya. Penurunan beban tersebut seiring dengan bertambahnya masa manfaat
yang dirasakan oleh perusahaan. Biasanya pada metode ini perhitungan biaya penyusutan pada tahun pertama akan lebih besar dibanding tahun kedua, begitu pula seterusnya hingga masa manfaat tersebut habis. Nah, selanjutnya kesimpulan. Aset tak berwujud merupakan aset yang memiliki daya jangka panjang yang bisa dimiliki semua entitas dan dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Bukti kepemilikan aset tak berwujud bisa berupa kontrak, lisens, dan dokumen lainnya. Penggolongan aset tak berwujud antara lain berupa paten, hak cipta, copyright, trademarks, franchise and license, goodwill, software, leasehold, hasil penelitian yang memiliki manfaat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang masih dalam pengerjaan. Aset tak berwujud diakui pada saat diperoleh dan diukur sesuai dengan harga perolehannya. Akuisasi aset tak berwujud dicatat kepada biaya pembelian dan seluruh biaya pengeluaran yang diperlukan untuk membuat aset tersebut siap digunakan. Terdapat dua metode pencatatan amortisasi aset tak berwujud, yaitu pertama menggunakan metode garis lurus dan yang kedua menggunakan metode saldo menurun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditunggu kritik dan sarannya yang membangun pastinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.